Halo semuanya teman-teman, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya, di channel Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam. Nah, dan seperti biasa guys, gue perlu disclaimer dahulu di awal ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini ya, adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya, jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah guys. Walaupun gue seorang konsultan pajak yang masih resmi teman-teman ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini sebagai satu-satu pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang beda-beda gitu guys ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya atau penyuluh di KPP apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi mengenai pajak teman-teman semua ya. Awan akan tersedia secara gratis dan langsung ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam seperti biasa. Oke, kita promo dulu buat teman-teman yang belum tahu ya, bahwa kita sekarang ada program membership ya, bagi teman-teman yang perlu diskusi pajak langsung dengan Awan ya, dapat bergabung di program membership kita. Teman-teman tinggal daftar di website www.pajaksmartvip.com ya, www.pajaksmartvip.com. Teman-teman akan tergabung dalam grup WhatsApp membership nanti ya, bebas diskusi tiap hari di grup itu. Teman-teman juga dapat ketemu dengan Awan langsung ya, online tiap hari Selasa jam 8 malam. Besok malam ya, untuk membahas kasus pajak teman-teman semua ya. Membership ini berbayar teman-teman, cuma sekali aja ya, dan teman-teman tinggal bergabung aja, ada special price lah buat teman-teman ya. Silakan masuk ke website www.pajaksmartvip.com. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita akan sampaikan berita-berita terbaru dulu teman-teman ya. Satu aja berita terbaru. Ini baru hari ini nih, lagi rame. Setoran pajak katanya loyo ya, hutangnya membengkak, pengelolaan APBN kian suram ya. Memang negara kita lagi suram-suramnya saat ini ya, lagi sejelek-jeleknya negara kita ini, dan lagi-lagi Purbaya selalu mengatakan orang lain yang salah. Yang salah adalah wajib pajak dan wajib pajak dan wajib pajak. Tidak pernah Purbaya mengatakan orang internal dia yang salah, kemudian dipecat gitu, tidak ada ya, nggak ada ceritanya sampai sekarang ya. Tetapi selalu wajib pajak terus yang salah, WP terus yang salah ya. Kita lihat pengelolaan anggaran tahun ini mengalami tekanan yang bertubi-tubi ya. Tidak hanya kredibilitas pemerintah yang terancam tercoreng jika defisit anggaran tembus 3%. Karena ini udah mau tembus teman-teman ya, udah tembus lebih nih 3% ya. Hampir ya. Keberlanjutan pengelolaan fiskal ke depan pun bisa terancam ya. Pangkal dari soal ini adalah setoran pajak sampai November itu masih di level 78,7% ya. Ini kalau sampai 77% kurang, itu berarti kan shortfall-nya 3% kurang. 3% lebih ya. Ini Purbaya bisa di ujung tanduk ini ya. Shortfall atau selisih penerimaan dengan target pajak pun sudah dipastikan akan melebar. Mampus. Skenario otoritas pajak untuk menjaga defisit anggaran tetap 3%, maka dibutuhkan minimal penerimaan pajak senilai 2.005 triliun, 2.005 triliun. Sedangkan tren buruk kinerja penerimaan pajak itu memicu beban dalam APBN ya. Pemerintah pada pertengahan tahun lalu aja sudah memperlebar ruang fiskal nih dengan menaikkan target. Lah, teman-teman baca sendiri ya. Tinggal dibaca sendiri ya. Intinya adalah negara kita sedang tidak baik-baik saja ya. Dunia perpajakan juga sedang tidak baik-baik saja ya. Rasio pajak kita nyungsep ya teman-teman ya. Seolah berbanding terbalik dengan peningkatan rasio utang. Jadi hutangnya naik, tetapi rasio pajak malah turun. Terjun bebas malah ya. Simulasi. Aduh, teman-teman tinggal nonton aja ya. Tinggal nonton aja deh. Jadi kita punya penerimaan 2025 itu turun dibanding 2024 gitu loh. Waduh, kacau ya. Ditambah pakai apa? Pakai SAL yang angka yang 200 triliun itu loh. Yang 200 T-nya punya si Purbaya itu ditambal pakai uang itu. Jadi intinya Purbaya ini ngeri-ngeri sedap juga ya. Kalau dia tidak bisa memperbaiki kinerja keuangan, jangan harap mau memperbaiki Danantara, perbaiki Bank BNI, Bank Mandiri, jangan harap ya. Jangan-jangan nasib Pak Purbaya juga ditendang seperti Sri Mulyani. Aduh, sulit ya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya wajib pajak lagi yang akan diperas satu persatu ya, dan sudah dimulai pemerasannya. Nggak apa-apalah, memang sudah nasib kita semua teman-teman.
Oke teman-teman, silakan di chatting di komentar kalau ada yang mau bertanya ya. Kita akan berusaha menjawab, semoga saya bisa menjawab. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Seandanil 037. Malam kok, malam Pak Daniel. Mau tanya, bunga obligasi pemerintah US atau Indon ya, itu kena pajak final 10% juga nggak? Setahu saya gratis Pak ya. Saya dengar ada yang bilang Indon bebas pajak ditanggung pemerintah. Yang benar mana kok? Betul. Setahu saya Indon itu ditanggung pemerintah alias 0%. Pajak atas bunganya ya. Namun, kalaupun ada bunganya, toh dia sudah dipotong secara final oleh pemerintah. Jadi kita nggak pusing ya. Mau dipotong final ya oke, kalau nggak dipotong ya nggak apa-apa. Ya bagus juga gitu. Jadi intinya yang namanya sukuk atau indon yang dan kelompoknya itu SBN sudah dipotong PPh final. Dan memang setahu saya indon itu 0%. Oke. Thank you Pak Sen Daniel, semoga terbantu. Bapak Sendanil, boleh tolong info Undang-Undang nomor berapa yang mengatakan kalau bunga atas indon bebas pajak? Wah, coba cek di Google Pak ya, saya juga kurang-kurang tahu juga ya. Dan bagaimana pelaporan di SPT-nya, di bagian mana? Pelaporannya tetap di bagian tetap di bagian obligasi pemerintah. Ya, di bagian PPh final tetap diisi bagian obligasi pemerintah. Di situ nanti bunganya sekian, tetapi pajaknya 0%. Gitu aja sih, nggak apa-apa kok, nggak ada masalah ya. Mengenai undang-undang saya ragu juga nih, mesti cari lagi tuh ya. Coba dicek ke Google aja Pak, tanya ke Google, undang-undang yang mengatakan bunga atas indon itu bebas pajak. Saya juga tidak tahu persis nomor hukumnya ya. Nah, yang paling aman sih gini, yang paling aman tanya ke orang bank, itu paling aman deh. Atau lebih aman lagi Bapak beli indonnya. Beli indonnya nanti akan ketahuan tuh, kira-kira kena bunga atau enggak. Feeling-feeling saya setahu saya memang nggak kena bunga. Nggak kena pajak atas bunga. Oke. Thank you Pak Daniel, semoga terbantu. Bapak Daniel, kok kalau kita terima pembayaran dari pihak asuransi atas biaya opnam di rumah sakit atau reimburse lah ya, apakah harus lapor di SPT? Saya rasa nggak usah. Penghasilan yang bukan objek pajak, saya rasa nggak usah lah ya. Kenapa nggak usah? Karena harta kita tidak bertambah, ya kan? Jadi kita hanya perlu lapor penghasilan kalau harta bertambah gitu, inti seperti itu ya. Kalau Bapak mau lapor boleh, kalau Bapak mau lapor, Bapak boleh laporkan di klaim asuransi, di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di bagian klaim asuransi. Namun menurut saya tidak perlu, karena ini kan hanya reimbursement ya, artinya kan harta kita tidak bertambah gitu. Kita bayar rumah sakit 10 juta, kita terima reimbursement 10 juta, artinya kan harta kita nggak bertambah. Kalau harta nggak bertambah, udah nggak usah dilapor. Menurut saya gitu ya. Tetapi kalau Bapak mau lapor, silakan dilaporkan di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di situ ada satu baris yang namanya klaim asuransi. Oke, thank you Pak Daniel, semoga terbantu. Ibu Reni Ayu 21. Malam kok, malam Bu Reni. Mau tanya, sepertinya saya ada LB masa Desember PPN. Apakah bisa dikompensasi ke masa berikutnya? Setahu saya bisa ya. Masalahnya beda tahun kok 2026. Bisa, bisa. Setahu saya memang bisa. Yang namanya PPN itu akan terus bergulung-bergulung dan dikompensasikan terus-menerus ke bulan berikutnya. Setahu saya begitu ya. Tidak akan terpotong di Desember kemudian dipaksa restitusi. Saya rasa tidak. Jadi saya rasa tetap akan bisa dikompensasikan ke masa berikutnya di tahun depan, ke Januari. Oke. Thank you Bu Reni, semoga terbantu. Bapak Kalimas 888, tanya kok, bukti potong yang muncul di Cortex tak lapor SPT isi di mana kok? Terima kasih. Oke, jawabannya gini. Bapak nanti Januari, Bapak coba bikin SPT tahunan orang pribadi. Nanti di situ otomatis terisi bukti potong kita, ya. Jadi saat ini kan kita hanya terima bukti potong kan di bagian Cortex kita tuh. Nanti ketika kita bikin SPT tahunan, bukti potong itu akan otomatis muncul di dalam kita punya SPT tahunan. Oke, otomatis akan muncul. Jadi nanti aja Pak. Tunggu aja nanti di Januari atau Februari atau Maret, coba testing lapor SPT orang pribadi. Di situ akan otomatis termunculkan dan langsung menjadi kredit pajak. Nah, kita tunggu aja ya nanti ya. Kita tunggu bagaimana Cortex menghandle ini. Oke. Thank you Pak Kalimas 888. Semoga terbantu. Ibu Ningkawa, PTA meminjamkan dana kepada PTB 500 juta di bulan Januari.
Dikembalikanlah 550 juta di bulan Desember. Perlakuan di pajaknya bagaimana? Apakah hal seperti ini diperbolehkan? Setahu saya boleh-boleh saja, Bu, ya. Itu kan berarti kan mengembalikannya 500 juta ditambah bunga 50 juta, ya kan? Jadi bunganya itu tinggal dipotong PPh 23 atas bunga sebesar 15%, gitu. Nanti si pihak sananya akan terima 550 juta dikurangkan dengan 15% dari 50 juta. Kemudian dapat bukti potong. Nah, kira-kira seperti itu. Saya rasa boleh-bolehnya. Oke. Thank you, Bu Ningkawa. Semoga terbantu. Ibu Erina Risyadiani, kok mau tanya, kalau saya buat faktur pajak penjualan barang dagang, kemudian ada jasa ongkos pengiriman, nanti di faktur saya harus buat untuk jasa juga ya? Jawabannya iya, Bu. Perlu Ibu masukin juga nilai jasanya, karena kan itu yang akan dibayar oleh si customer kan? Jadi intinya total rupiah di faktur pajak harus sama dengan yang dia transfer ke rekening kita, harus sama gitu. Kalau Ibu mau gampang, maka masukkanlah harga jasa itu ke dalam harga barang. Kalau mau gampang ya, kalau nggak mau punya masalah dengan PPh 23 atas jasa dan sebagainya, maka gabungkanlah sebagai harga barang langsung gitu, biar nggak pusing, biar beres. Oke. Thank you Bu Erina, semoga terbantu. Bapak MMZ Fik, kalau orang pribadi adalah supervisornya PTA, mendirikan 2 CV dan beli produk di PTA. Ulang-ulang ya. Orang pribadi adalah supervisor PTA, mendirikan 2 CV, kemudian dia beli produk di PTA. Apakah ini termasuk ranah hubungan istimewa dan transfer pricing? Jawabannya iya. Ya, tetapi nggak ada masalah, nggak apa-apa. Jadi boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja si supervisor ini punya CV, beli barang, jual barang dengan PT dia sendiri, ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah, gitu. Hubungan istimewa bukanlah berarti dosa gitu, enggak. Transfer pricing bukan berarti kiamat, enggak juga, gitu. Yang penting jual belinya dengan harga wajar, ya harga wajar. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, gitu. Nilai wajar aja, harga wajar. Maka maupun terlepas dia hubungan istimewa itu tidak masalah, ya. Nah, oke. Thank you Pak MMZ, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona, malam kok, salam sehat bahagia, amin. Terima kasih Bu Lisa Mona, salam sehat bahagia selalu, amin. Lanjut Ibu Lisbon, bagaimana Bu? Bapak Mik Zoe, WP Badan 2024 itu tahun terakhir menggunakan UMKM 0,5% ya, 2024. Pada 2025 tidak angsur PPh 25 karena tahun pertama menggunakan tarif umum. Boleh tidak setor PPh 26 atau anggap nihil? Maksudnya PPh 25 ya? Boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja sih. Jadi kan tahun pertama 2025 di mana dia menggunakan PPh umum kan tidak wajib bayar PPh 25. Tetapi kalau dia mau boleh nggak? Jawabannya boleh, boleh banget ya. Kalau orang mau bayar PPh 25 padahal dia tidak wajib, itu boleh banget. Negara akan memperbolehkan, mempersilahkan. Oke? Semua teman-teman Pak Ming Zoe. Ibu Riana Chuang, kok mau tanya, Tipidoc untuk SPT tahunan di Cortex itu apa? Tipidoc itu adalah kerjaannya orang-orang brevet C, Bu, ya, atau konsultan pajak level C. Jadi saya tidak terlalu paham ya, saya kan cuma ngertinya sampai B aja. Jadi intinya Tipidoc itu adalah untuk perusahaan yang sudah punya omset di atas 50 miliar. Jadi omset perusahaan yang di atas 50 miliar biasanya menggunakan Tipidoc. Nah, setahu saya seperti itu. Jadi kalau Ibu punya perusahaan masih di bawah 50 miliar omsetnya setahun, itu tidak perlu Tipidoc. Setahu saya begitu. Nah, bagaimana cara Tipidoc? Nah, caranya adalah mungkin Ibu perlu hubungi konsultan yang menguasai Tipidoc ya. Kalau nggak kuasain agak susah. Oke. Thank you Bu Riana, semoga terbantu. Bapak Life Healthy and Prosper. Malam kawan, malam Pak Healthy. Untuk PPh 21 Desember, masih perhitungan TER atau biasa? Jawabannya biasa ya. Khusus Desember sudah tidak menggunakan TER untuk pegawai tetap. Oke, untuk pegawai tetap. Kalau untuk kategori pegawai tidak tetap maupun bukan pegawai itu tetap menggunakan TER ya seperti biasa. Tetapi kalau untuk pegawai tetap itu menggunakan metode biasa karena dia mau menerbitkan A1 kan. Kalau pegawai tetap kan bikin A1 di bulan Desember ya. Lalu untuk piutang pemegang saham, apakah harus buat Tipidoc? Saya rasa enggak ya. Saya rasa enggak. Piutang pemegang saham itu enggak sih, setahu saya sih. Setahu saya Tipidoc itu berurusan gara-gara omset.
omset di atas 50M maka wajib Tipidok. Setahu saya begitu. Kriterianya bagaimana? Terima kasih. Coba Bapak cek ke Google ya. Coba cek ke Google apa syaratnya, perlu Tipidok atau tidak perlu Tipidok. Cek ke Google ya. Setahu saya sih gara-gara omset deh, maka wajib Tipidok. Oke. Thank you Pak Healthy, semoga terbantu. Bapak Martin Chan 88. Untuk WP UMKM harus daftar norma di Kortex ya? Jawabannya boleh daftar ya. Agar nanti di SPT Kortex bisa muncul pembukuan. Tidak, justru Bapak perlu pencatatan ya. Jadi orang pribadi itu justru perlu pencatatan, bukan perlu pembukuan. Nah, memang ini berita simpang siur ya. Berita simpang siur apakah perlu mencetak norma atau nggak perlu cetak. Tetapi kalau Bapak ragu-ragu, maka Bapak cetak saja. Ya, cetak saja surat norma, NPPN, katanya sih diperpanjang sampai Desember. Kan maksimal di Maret tuh kemarin, kan harusnya kan di Maret sudah selesai. Cuman sekarang diperpanjang sampai Desember. Ya udahlah Bapak kalau nggak mau pusing, cetak aja NPPN ya. Cuman setahu saya sih nggak terlalu penting, nggak terlalu perlu. Oke, nggak ada masalah sih, mau cetak juga boleh. Oke. Thank you Pak Martin Chan, semoga terbantu. Bapak Ibu Ningkawa, dividen diambil tunai dan dimasukkan lagi sebagai modal di setor. Oke, karena butuh untuk merubah modal di setor untuk ikut tender. Oke, apakah dividen ini termasuk 12 investasi bebas pajak? Iya, termasuk ya. Ada poin jika dividen disimpan di perusahaan yang sudah berdiri. Iya. Jadi dividen yang disetorkan kembali sebagai modal alias dia menjadi tambahan modal disetor di sebuah perusahaan, maka dia bebas pajak. Oke, jadi bebas pajak dividen. Tetapi ingat Bu ya, harus dilapor di e-reporting dividen selama 3 kali berturut-turut. Itu wajib ya. Nah, thank you Bu Ningkawa, semoga terbantu. Ibu Yeni Hendrawati Yu. Ada supplier membuat bukti potong atas NPWP kami. Padahal sudah kami buatkan karena memang seharusnya kami yang buat. Supplier ya, supplier yang kita bayar dia ya. Kan kita yang buat bukti potong ya. Diminta supaya dibatalkan tetapi tidak mau. Malah WA kami diblok. Bagaimana resikonya ya? Nggak ada masalah Bu, nggak masalah ya. Jadi nanti ketika bukti potong itu muncul di SPT kita buang ya. Ketika bukti potong yang bukan milik kita atau seharusnya bukan milik kita tiba-tiba muncul, maka kita centang, kita buang, alias kita tidak kreditkan bukti potong tersebut ya, nggak ada masalah. Nah, suatu hari kalau AR mengkonfirmasi ya kita tinggal bilang itu bukti potong kami tidak mengerti, kami nggak tahu gitu loh, silakan konfirmasi pada pihak sana gitu. Oke, thank you Bu Yeni, semoga terbantu. Bapak Gifari, makasih kok ilmunya, siap, terima kasih Pak Gifari. Ibu Lisa Mona 1183, mau tanya, jika ada WP UMKM, penghasilannya bebas pajak berlaku 2025 ini makasih. Gimana? Ulang Pak, Bu. Mau tanya, jika WP UMKM penghasilannya bebas pajak berlaku 2025, gimana? Terpotong Bu. Mungkin nggak jelas nih pertanyaan Bu ya. Boleh diketik lagi Bu, mohon maaf, takutnya saya salah paham nih. Coba diketik lagi Bu Lisa Mona ya. Mohon maaf Bu. Thank you Bu Lisa, sama terbantu. Bapak MMZ Fik, prefernya CV, apakah wajib dilaporkan SPT tahunannya owner? Jawabannya wajib ya. Jadi setiap orang yang terima penghasilan itu wajib lapor di SPT tahunan, termasuk penghasilan dari prefer CV. Ya, prefer CV adalah penghasilan. Walaupun dia tidak kena pajak, tetapi dia adalah suatu penghasilan dan perlu dilapor di SPT tahunan di bagian yang namanya PPH, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oke, thank you Pak MMZ, semoga terbantu. Bapak Demone 53, mau tanya, CV ini keburu membeli AC dan SPT masa ini ajukan kompensasi. Kalau barang nggak jadi dijual, apakah bisa dihibahkan ke pengurus? Nggak bisa Pak, nggak bisa dihibahkan. Harus dijual ya. Atau kira-kira gimana supaya aman ya kalau mau dipakai sendiri? Kalau dipakai buat CV boleh, tetapi kalau dipakai buat pengurus ya nggak bisa, harus dijual ya, dijual kepada si pengurus
ya bayarlah uangnya gitu. Ya mungkin gini, mungkin dia terima dulu prefer-nya, dia ambil dulu prefer, barulah dia bayar untuk beli, AC-nya gitu. Cara kedua adalah pasang aja di rumahnya pengurus, tetapi tetap dilapor sebagai barangnya CV gitu kan. Ya cuman itu nggak tepat juga. Ya gitulah, tinggal diatur ya Pak, maunya gimana ya. Intinya nggak bisa dihibahkan, nggak boleh CV menghibahkan kepada pribadi itu nggak bisa, ya. Nah, thank you Pak Demone, semoga terbantu. Ibu Revalian, teman saya pedagang UMKM sudah lama. Tiba-tiba didatangilah tokonya sama orang pajak dan dikenakan pajak 150 juta. Waduh, sadis bos. Lalu dia nggak mau bayar dan dia pulang kampung. Wow, di sana dia bayar cuma 18 juta. Kok bisa gitu Pak Awan? Jawabannya bisa-bisa aja, kenapa tidak ya? Di negeri Konoha itu wajar ya. 150 juta tiba-tiba berubah jadi 18 juta itu hal yang wajar. Biasa aja lah ya. Di negeri Konoha emang nggak kaget ya begituan. Thank you Bu Revalian, thank you informasinya. Bapak Engdi YRD. Malam kawan, malam Pak Endi. Untuk perhitungan PPh 21 karyawan Desember, apakah tetap hitung TER atau hitungan biasa, hitung PTKP? Jawabannya hitung biasa ya untuk karyawan tetap. Ya, untuk karyawan tetap itu lupakan TER ketika Desember. Desember menggunakan perhitungan biasa karena dia mau menerbitkan A1 ya. Untuk yang pegawai tidak tetap atau bukan pegawai itu tetap menggunakan TER. Nah, gitu ya. Thank you Pak Engdi, Yerdi, semoga terbantu. Bapak LLKK 6631, malam kawan, malam Pak LLKK. Faktur pajak untuk kode item barang atau jasa, memang tidak boleh pakai 000 ya? Nggak boleh, nggak boleh. Aturannya pajak kok, makasih kok. Iya, betul-betul. Jadi, kalau dia perbolehkan 000, ngapain dia bikin aturannya? Ya kan? Bodoh bener gitu. Jadi, awal-awal kemarin boleh pakai 0000, boleh ya ketika masih kacau balau. Sekarang kan udah mulai rapi nih. Jadi sekarang kalau bisa Pak, gunakanlah, kode barang atau kode jasa yang sesuai atau minimal mendekati sesuai, gitu Pak. Nggak boleh pakai 000 ya, kalau 000 kan sama aja bohong dong, ngapain dia bikin aturan susah-susah, capek-capek kalau kita pakai 000. Gitu Pak. Thank you Pak LLKK 6631. Bapak David Win 1288. Untuk pengajuan free BPHTB dengan nilai rumah di bawah 2 miliar bagi orang yang belum pernah beli rumah. Masih berlaku kan aturannya? Wah, jadi gini Pak, aturan itu ada di gubernur. Jadi tergantung Bapak di posisi mana. Tergantung gubernurnya Pak. Kalau Jakarta, saya nggak yakin nih Pak. Coba dicek lagi ke BPN-nya atau ke notaris ya Pak ya. Dan pengajuannya ke kecamatan atau ke Bapenda ya, Ke gubernur ya, berarti Bapenda, ke Bapenda. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak mesti ngomong ke notaris, notaris yang lebih paham, ya. Karena kita konsultan pajak juga kurang-kurang yakin nih. Notaris lebih paham, Pak. Coba ngomong ke notaris, di mana mengajukannya, masih berlaku atau enggak. Dan ini berlakunya adalah gubernur masing-masing ya, bukan berlaku nasional. Nah, oke. Thank you Pak David, semoga terbantu. Bapak Rian Mahendra, malam malam Pak Rian. Pegawai gajinya kena pajak, tetapi NIK-nya belum terdaftar di Kortex. Oke, saya buat bukti potong pakai NPWP sementara. Oke, nanti di akhir Desember bagaimana gitu kan? Jadi gini Pak, menurut saya nih Pak ya, kalau pegawai itu tidak mau punya NPWP dan tidak mau registrasi di Kortex, kita nggak usah pusing. Di bulan Desember pun kita bikinin bukti potong seperti bulan November, seperti biasa. Kita tidak perlu bikinin A1 untuk pegawai tersebut, nggak perlu. Karena dia juga nggak peduli, dia aja nggak peduli dengan NPWP dia sendiri gitu loh. Jadi nggak usah pusing, kita bikinin bukti potong di Desember, dicoba tes ya Pak ya, dicoba tes bisa apa enggak. Intinya sih, saya nggak mau pusing. Kalau si pegawai nggak peduli dan tidak mau bikin Kortex, maka kita pun nggak usah bikinin A1. Kita langsung aja bikin bukti potong seperti biasa. Coba dites Pak, bisa apa enggak nanti. Kalau nggak bisa, maka terpaksa dibikin bukti potong karyawan tidak tetap. Nah, gitu. Thank you Pak Rian Mahendra, semoga terbantu. Ibu Revalian, saya juga belum pernah lapor pajak sebelumnya karena tidak paham. Sebaiknya mulai lapor di Januari apa harus banget buru-buru di tahun ini Pak Awan? Kerugiannya apa aja?
Oke, jadi gini Pak, Bu, yang mesti dilihat adalah harta. Ibu sudah punya harta yang lumayan atau belum? Kalau hartanya masih 10 juta, 20 juta, nah itu mah nggak usah pusing, nanti aja tahun depan Januari. Tetapi kalau sudah ada mobil, ada motor, ada rumah, ada properti, ada tabungan, saham, dan lain-lainnya, maka Ibu perlu lapor bahkan mundur. Bukan hanya tahun ini 2025, tapi bahkan mundur 2024, 2023, 2022, ya. Jadi kebutuhan lapor adalah gara-gara harta, bukan yang lain. Nah, bagaimana hartanya, Bu? Kalau hartanya lumayan, maka ada baiknya lapor dari 2025 ini, atau bahkan mundur, gitu, tergantung hartanya ya. Kalau nggak ada harta mah, ya tahun depan juga boleh. Oke, thank you Bu Revalian, semoga terbantu. Bapak Piswan 2025. Kalau ada dan di rekening, wajibkah dilapor kok? Ini mengenai apa Pak ya? Terpotong nih Pak. Tadi kayaknya nggak ada ya Bapak Piswan bicara atau ketik. Coba diketik lagi Pak ya. Eh, Kurang jelas nih. Intinya sih gini Pak, sesuatu yang ada jangan dibikin nggak ada, gitu. Sesuatu sesuatu yang nggak ada jangan dibikin ada. Nah itu paling gampang dah. Jadi lapor SPT tahunan itu apa adanya saja, nggak usah pusing ya. Kalau barang itu ada, lapor ada. Kalau nggak ada, nggak usah diada-adain. Nah itu paling gampang Pak, paling gampang dah. Dan itu lebih bagus menurut saya sih, daripada kita menciptakan skenario aneh-aneh, nggak guna menurut saya. Ikuti aja kondisi sebenarnya. Oke, nah, thank you Pak Piswan 2025, semoga terbantu. Bapak Fik Acu 01, kalau CV UMKM, semua pegawai di bawah PTKP, apakah wajib buat dokumen A1? Jawabannya wajib untuk pegawai tetap. Ya, pegawai tetap itu wajib dibikinin A1, terlepas dia itu punya gaji di atas PTKP ataupun di bawah PTKP. Dia tetap wajib dibikinin A1. Ya, begitu aturannya. Nah, thank you Pak Fik Acu, semoga terbantu. Bapak Serba Suka 123. Cara lapor SPT OP di Koltes gimana kok? Buka Google Pak ya, buka Google. Ada banyak tutorialnya ya. Nanti Januari deh, Januari aja. Sekarang kan masih belum nih, Desember masih pada berantakan. Januari lah, Januari atau Februari nanti akan ada. Oke, cara lapor SPT di Koltes nanti bisa kok. Ada banyak orang yang akan bikin tutorialnya, termasuk saya. Oke, thank you Pak Serba Suka, semoga terbantu. Ibu Febri Damayanti, Pak, untuk bukti potong masa Desember, pegawai tetap yang dibuat di Januari, yaitu A1 saja atau A1 dan bulanan. Jawabannya A1 saja, setahu saya Bu ya. Coba Ibu tes saja nanti di awal Januari ya. Setahu saya cukup A1 saja, tidak usah bikin bukti potong Desember. Jadi langsung A1, di situ langsung terakumulasi di situ. Sepemahaman saya begitu. Oke, thank you Bu Febri Damayanti, semoga terbantu. Bapak Nujumudin, apakah aset terpotong Pak Nujumudin? Apakah aset bagaimana terpotong? Bapak Life Healthy and Prosper. Malam kawan, malam Pak Life Healthy. Soli tanya lagi. Untuk NPPN yang di kotes pribadi, penghasilannya bruto diisi sebelum potong biaya? Jawabannya betul, sebelum potong biaya. Nanti dokumen apa aja yang harus diupload? Setahu saya nggak ada dokumen apapun ya. Apakah ada upload biaya hidup? Terima kasih. Setahu saya nggak ada. Setahu saya bikin NPPN itu tidak perlu mengupload dokumen apapun. Setahu saya begitu. Oke. Thank you Pak Live Healthy and Prosper. Semoga terbantu. Bapak Nujumudin. Aset yang diakui adalah yang di akta atau yang real di setor. Jawabannya di akta. Ya. Jadi kalau Bapak belum setor sepenuhnya, maka muncullah hutang piutang. Ya. Nah, yang kita lapor sebagai modal di CV, modal di PT, itu adalah modal menurut akta notaris. Nah, kalau belum dilapor penuh, maka muncul hutang piutang pemegang saham. Gitu ya. Thank you Pak Nujumudin, semoga terbantu. Ibu Mary Chandra 79, malam kawan, malam Bu Mary. Harga mobil yang tercatat, terpotong Bu Mary ya. Coba diketik lagi, harga mobil yang tercatat bagaimana? Bapak Live Healthy and Prosper. Lalu, misalkan karyawan, ada penghasilan di luar, dia buat NPPN. Kemudian dia lupa lapor, apakah masalah nantinya? Hanya lapor karyawan saja, terima kasih kok. Kalau nilainya kecil sih nggak apa-apa lah Pak ya. Kalau nilai kecil mungkin nggak usah pusing. Tapi kalau nilainya besar ya mungkin perlu diperhatikan. Gitu ya. Thank you Pak Live Healthy Prosper, semoga terbantu.
Ibu Mary Chandra 79, malam kawan, malam Bu Mary. Harga mobil yang tercatat di SPT kami jual. Oke. Harga lebih tinggi dari yang tertera di SPT. Oke. Apakah harus bayar PPN dari kelebihannya? Jawabannya PKP atau bukan nih CV-nya? Kalau CV-nya PKP, maka dia mesti kenakan PPN atas seluruh nilai penjualan, bukan atas nilai kelebihannya saja ya. Nah, PPN atau PPH nih ya. Kalau PPN, maka PPN dikenakan atas seluruh nilai penjualan, bukan hanya keuntungan. Kalau PPH, pajak penghasilan, itu dikenakan atas kelebihannya. Itu betul. Kalau PPH atas kelebihannya, untungnya. Kalau PPN atas seluruh nilai penjualannya apabila CV itu PKP. Oke. Thank you Bu Mary Chandra, semoga terbantu. Bapak FNC News, malam kok, malam Pak FNC News. Mau tanya kok, kalau ada faktur pajak pembelian atas sewa yang telah diterbitkan di 2025, pembelian atas sewa, bayar di 2026. Apakah boleh kita terbitkan bukti potong di 2026? Jawabannya boleh Pak ya, karena kan bukti potong sewa boleh pakai cash basis. Namun menurut saya, kalau ini belum dilakukan ya, kalau ini belum dilakukan, maka sebaiknya lempar ke 2025 saja. Biar Bapak nggak usah pusing. Jadi kedua pihak ini nggak ada masalah. Nah, kalau sudah terlanjur kan belum terjadi nih, belum kan? Masih Desember nih ya. Nah, jadi menurut saya sebaiknya hindari hal-hal seperti ini kalau masih bisa dihindari, gitu loh, ya. Jadi walaupun dia dibayar di 2026, tetap aja bukti potong dibikin untuk Desember 2025, gitu. Supaya lebih tidak menjadi masalah di masa depan, ya. Oke. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Sanjaya 16889. WP orang pribadi UMKM itu omsetnya di bawah 4,8 M. Tetapi di Kortex, di informasi umum, muncul keterangan omset per tahun lebih dari 4,8 M. Perlukah diedit atau lapor ke KPP? Jawabannya nggak perlu Pak ya. Tidak perlu diedit, nggak perlu lapor ke KPP, nggak perlu ngapa-ngapain. Ya cuekin aja. Itu kan cuman kesalahan Kortex saja ya. Thank you Pak Sanjaya, semoga terbantu. Bapak Jindri 074, ada kenalan WP, orangnya sudah berumur, dia jualan sembako. Omsetnya sekitar 10 miliar. Dia rutin kok bayar pajak tiap bulan pakai PPh final. Pernah dipanggil sama AR-nya dan disuruh nambah bayarnya. Apakah wajar? Wajar bagaimana ini Pak? Wajarnya bagaimana maksud Bapak wajar? Jadi intinya kalau AR suruh tambah bayar pajak gara-gara dia kurang bayar, ya itu wajar, oke-oke aja, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia sudah bayar dengan benar atau belum? Nah, kalau dia bayarnya salah, kemudian AR suruh tambah, ya nggak apa-apa, memang sudah benar AR-nya, gitu ya. Thank you Pak Jindri 074, semoga terbantu. Bapak FNC News, kok mau tanya lagi, kalau daftar Kortex, apakah ada waktu tenggat harus daftar di 2025? Jawabannya enggak ya. Jadi disarankan ya daftar segera gitu, karena kan kita mau lapor SPT nih. Tapi kalau Bapak ngeyel nggak mau lapor, ya nanti-nanti aja nggak ada masalah, nggak mau daftar gitu kan, nunggu 2026 daftar, ya boleh-boleh saja ya, nggak ada sanksi. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Martin Chan 88, kok saya salah tulis. Harusnya pencatatan untuk WP UMKM. Oke. Pertanyaannya, apakah di Kortes untuk isi SPT WP UMKM nanti ada pilihan pembukuan dan pencatatan kan? Jawabannya betul, ada pilihan pembukuan dan pencatatan. Namun yang saya dengar nih ya, kita akan otomatis diarahkan pembukuan. Nah, sehingga kita perlu mengklik manual, kita itu memilih pencatatan. Ya, harus diklik ya, memilih pencatatan. Nah, setahu saya begitu. Oke. Thank you Pak Martin Chan, semoga terbantu. Bapak Vitalik Nakamoto, apakah benar karyawan harus aktivasi Kortex agar HRD atau perusahaan bisa upload bukti potongnya? Jawabannya benar ya. Untuk bikin A1 Desember nih, itu harus menggunakan Kortex dari pegawai yang sudah aktif. Kalau dia belum aktif nggak bisa nih. Nah, solusinya apa? Menurut saya sih solusinya tembak aja sebagai pegawai tidak tetap aja di bulan Desember. Gitu ya, biar nggak pusing. Thank you Pak Vitalik, semoga terbantu. Bapak Demone 53, kok yang CV tadi,
Umpamanya kita jual rugi di bawah harga pasar, misalnya 50%. Tetapi PPN kita tetap bayar PPN-nya. Oke, ini boleh Pak, ya. Intinya sih kalau CV itu PKP, maka jual mobil berapapun harganya itu tetap kena PPN. Setahu saya begitu. Oke, thank you Pak Demode, semoga terbantu. Ibu Ningkawa, karyawan tetap di perusahaan, freelance juga, dan juga dia dagang juga. Nah, apakah untuk pemasukan freelance dan dagangnya bisa menggunakan norma dan dia sudah membuat NPPN waktu Maret 2025? Jawabannya boleh ya, boleh. Jadi, ketika dia bekerja sebagai karyawan di perusahaan, dia dapat A1, oke? Ketika dia freelance, dia menggunakan NPPN ya, menggunakan norma sebagai pekerjaan bebas, boleh. Kemudian dia dagang juga nih, dagangnya menggunakan UMKM 0,5%, itu boleh ya. Satu orang boleh punya 3 jenis penghasilan dan 3 jenis tarif pajak berbeda-beda, itu boleh ya. Kalau dia mau gabungkan yang dagang ke jasa sebagai norma, ya boleh-boleh juga ya. Intinya satu orang itu boleh memiliki beberapa jenis penghasilan dan beberapa jenis PPh itu boleh. Nah, seperti itu Pak Bu Ningkawa. Bapak Dharma Teja Sukma ya, Ibu ya. Izin menurut saya seharusnya pemerintah itu naikin plafon UMKM jadi 12% per tahun dan tarif boleh 1% final. Sekarang hanya 4,8 M. Oh, maksud Bapak 12 M ya. Terasa kecil ya buat pengusaha. Udah Pak, nggak usah pusing. Jadi gini loh. Purbaya ini kan orang nggak jelas. Jadi Purbaya ini kan nggak jelas maunya apa ya. Udahlah, terserah dia aja lah. Kalau dia naikin ya kita ikut, kalau dia turun kita ikut ya. Nggak jelas nih Purbaya ini maunya apa, nggak jelas. Ini negara maunya apa tuh nggak jelas. Ya udahlah, kita ikut aja. Dia suruh naikin ya kita ikut naik, dia suruh turun ya kita ikut turun. Udahlah, kita ikut aja. Udah nggak jelas, ini negara ini arahnya mau kemana udah nggak jelas. Thank you Pak Dharma, semoga terbantu. Bapak Jindri 074, Ko Awan minta saran. Misalkan Ko Awan punya usaha dagang. Baiknya mempekerjakan orang akuntingnya berapa orang ya Ko? Satu aja Pak ya. Dan pakai software Accurate kira-kira bagus ya Ko? Bagus Pak, bagus. Saya pakai Accurate ya. Saya menggunakan Accurate ID, Accurate Online ya. Ya, menurut saya bagus ya. Apakah satu orang cukup? Saya rasa cukup ya. Kecuali satu orang sudah dipekerjakan, kemudian dia merasa nggak cukup gitu. Ya udah tambah pegawai gitu. Sementara satu dulu gitu ya. Oke. Thank you Pak Zindri, semoga terbantu. Bapak Vitalik Nakamoto, kalau tidak aktivasi nggak bisa meskipun udah punya akun DJP online. Iya, betul. Jadi dia masih aktivasi supaya dia bisa terregister di perusahaan gitu loh. Kalau pegawai tidak mau register gimana? Nah, kalau dia nggak mau register ya kita bikin bukti potong sebagai pegawai tidak tetap aja. Thank you Pak Vitalik, semoga terbantu. Bapak Kalimas 888, bukti potong yang tampil di Cortex hanya dari bank digital saja. Apakah artinya itu maksudnya kenapa nggak dari semua bank dapat bukti potongnya? Apakah bukti potong itu asalnya dari bunga atau apa Jadi gini Pak, Bu ya, beberapa bank itu sudah rapi, ya, sudah rapi sehingga bukti potongnya muncul. Beberapa bank masih kesulitan, masih kacau balau, ya. Banyak bank yang kecil-kecil tuh ya, masih berantakan Bu. Jadi nggak semua bank kayak BCA, nggak semua bank kayak Bank Mandiri yang sudah lengkap semua infrastrukturnya. Masih banyak bank yang masih berantakan ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau bukti potong muncul ya bagus kita pakai. Kalau nggak muncul ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tetapi walaupun bukti potong tidak muncul, bukan berarti kita nggak usah laporin ya. Enggak. Kita tetap laporkan ya. Yang namanya penghasilan bunga deposito, bunga obligasi, semua tetap dilaporkan. Walaupun bukti potong nggak muncul. Oke? Nah, thank you Bu Kalimas, semoga terbantu. Bapak FNC News. Untuk jasa I.O. itu kode faktur pajak yang cocok ya yang mana ya Jasa I.O. Kode faktur pajak ya? Saya rasa 040 ya. Kalau jasa I.O. tuh sepertinya biasa aja. 040 setahu saya. Oke. Thank you Bu FNC News. Ibu Widya Lamusu, mau tanya. WP orang pribadi yang melakukan pembukuan mempunyai karyawan. Apakah wajib lapor PPh 21? Jawabannya wajib. Selama ini tidak pernah lapor. Ya udah nggak usah pusing Bu. Mulai Januari lapor ya.
kan sekarang Desember nih udah nggak keburu nih kan, Desember udah nggak mungkin dong bikin Januari sampai November gitu. Ya udah, 2025 lupakan aja, tetap bikin pembukuan seperti biasa ya. Nah, nanti di Januari mulailah mendisiplinkan bikin PP21 setiap bulan untuk semua karyawan, gitu ya. Kenapa? Karena dia pembukuan. Nah, karena dia pembukuan, maka, beban PPh 21 beban gaji akan muncul dong di akunting dong. Nah, beban gaji muncul di akunting, otomatis orang pajak akan mempertanyakan PPh 21, gitu. Jadi, untuk ke depannya aja dirapikan, untuk yang 2025 udah terlanjur basah, nggak usah lapor, nggak usah pusing, langsung ke SPT tahunan aja. Oke, thank you Bu Widya Lamusu, semoga terbantu. Bapak Skendro, malam Pak Sken. Mau tanya, biaya promosi Rafaksi, yaitu potongan harga ke konsumen akhir, seperti di toko Alfamart tanpa syarat pembelian dalam jangka waktu tertentu 7 hari. Apakah objek PPh 23? Dasar hukum apa SE 24? Kalau saya lihat sih enggak ya Pak ya. Kalau saya lihat cenderungnya adalah dia menggunakan diskon. Jadi nanti ketika dia beli barang ada diskonnya tuh. Nah, kalau diskon maka tidak kena PPh 23 gitu. PPh 23 kan atas jasa ya atau hadiah gitu. Saya rasa dia tidak masukin kategori hadiah ya, dia masukin kategorinya itu adalah diskon. Kalau diskon memang tidak kena pajak. Saya tahu saya begitu Pak ya, gitu. Mengenai SE 24 saya nggak yakin juga, SE-nya juga nggak yakin nih SE 24 tahun berapa. Oke, nah, thank you Pak Scan Andrew, semoga terbantu. Bapak Zindri 074, Ko Awan, jika ada temuan di masa lalu, tetapi bukti-buktinya sudah tidak ada, apakah boleh kita nego? Boleh, boleh ya. Dan tipsnya gimana ya, Ko? Jadi gini, kalau mau nego di negeri Konoha nih ya, kalau Indonesia nggak ada nego-negoan. Kalau di negeri Konoha mau nego, ibu cukup bilang kepada si orang pajak ya, saya sanggupnya sekian rupiah, oke? Saya sanggupnya sekian rupiah, tolong dibantu, gitu aja. Nah, kalau dia bisa bantu ya oke, kalau dia nggak bisa bantu, ya udah nggak apa-apa. Kita bisa lakukan upaya hukum, bisa ke pengadilan dan sebagainya, gitu ya. Jadi negonya begitu. Cara nego adalah langsung sebut angka, nggak usah basa-basi, nggak usah ngomongin dasar hukum, nggak usah ngomongin pasal ini, ayat ini, nggak usah. Bahas langsung nilai rupiahnya berapa, udah. Kalau dia bisa bantu ya bantu, kalau nggak ya sudah. Kita nego lagi, sampai bisa, gitu ya. Thank you Bu Sindri, semoga terbantu. Bapak Rinaldi, Ko, bedanya bukti potong A1 sama lapor SPT tahunan apa? Oke, jadi gini Pak, PPh 21 tidak ada tahunan. PPh 21 hanya ada PPh masa bulanan ya. Nah, salah satunya adalah masa bulanan Desember. Nah, ketika masa bulanan Desember PPh 21, bukti potongnya namanya A1 untuk karyawan tetap. Gitu. Itu untuk PPh 21. Sedangkan SPT tahunan beda. SPT tahunan ya SPT lengkap ya, SPT lengkap itu ngomongin semua-semuanya gitu, beda di situ, oke. Kalau PPh 21 tidak ada tahunan ya, PPh 21 itu ada masa Desember, ada masa November, ada masa tiap bulan, oke. Thank you Pak Renaldi, semoga terbantu. Bapak Ali Sanaga, saat TA 2015 kita ada lapor uang tunai SGD ya, Singapura Dollar. Kemudian 2025 ada temuan rekening dan investasi di Singapura. Apakah bisa pembetulan SPT berdasarkan uang tunai SGD saat TA? Jawabannya bisa, kalau begitu kenyataannya. Ya, jadi bisa nggak bisa harus berdasarkan kondisi sebenarnya. Pertanyaannya, uang yang ditemukan sekarang SGD itu apakah SGD yang dulu atau SGD yang baru? Nah ini Bapak mesti buktikan ke orang pajak. Nah, jadi Bapak mesti kasih tahu orang pajak SGD ini adalah SGD yang sama dengan yang 2015 dahulu yang saya laporkan di TA. Bagaimana Bapak membuktikannya? Ya dengan berbagai cara ya. Contohnya Bapak bisa bikin print-printan mutasi banknya bahwa ini adalah uang yang 2015 yang belum bergerak sampai sekarang. Ya berbagai cara lah Bapak membuktikan ya. Intinya argumen itu boleh sepanjang memang begitu kenyataannya dan sepanjang Bapak bisa membuktikan. Saya rasa begitu ya. Thank you Bu Alisa Naga, Pak Alisa Naga, semoga terbantu. Bapak Nujumuddin, kalau banyak yang harta yang belum dilapor gimana kok? Contohnya warisan dari orang tua, sementara orang tua tidak punya NPWP. Tadi mengenai apa ya Pak Nujumuddin ya? Jadi nggak apa-apa Pak, intinya gini, intinya kalau ada harta yang belum dilapor, maka harta itu perlu dilapor.
Oke, mengenai jenis penghasilannya, apakah dari kerja, dari pekerja bebas, dari dagang, ataupun dari warisan, itu semua diungkapkan apa adanya dengan benar di SPT. Oke, mengenai orang tua itu punya MPP atau nggak punya MP, nggak pengaruh, nggak ada masalah ya. Yang namanya warisan itu bebas pajak, walaupun orang tua tidak punya NPWP, itu nggak ada urusan. Yang penting adalah Bapak bisa membuktikan bahwa ini benar warisan. Gitu, Pak. Oke. Thank you, Pak Nujumuddin, semoga terbantu. Bapak Vincent 009 mau tanya, kalau mau lelang stok yang sudah lama dan tidak laku, ini kode fakturnya apa apa ya? Saya rasa sama Pak ya, kode faktur 040 seperti biasa. Kami mau jual semua sekaligus ada ribuan item. Nggak apa-apa Pak, sama aja. Apakah keterangannya bisa dibuat spare part saja harus detail? Jawabannya harus detail. Ya, jadi harus detail. Mau 1000, mau 2000, tetap harus detail. Nah, kalau Bapak nggak mau pusing, maka Bapak gunakan gunggungan saja. Ya, digunggung, nanti Bapak ingat, ada potensi kena 1%. Nah, 1% denda. Daripada Bapak pusing-pusing, 1000, 2000 baris kan, ya tembak aja gunggungan, tetapi ingat ada potensi 1%. Nah, thank you Pak Vincent 009, semoga terbantu. Ibu Josephine, kok orang pribadi pinjam uang di bank untuk renovasi rumah. Oke, saat lapor SPT diakui sebagai hutang bank dan apa ya? Hutang bank dan ini Bu, nilai rumahnya naik ya. Uangnya sudah dipakai untuk renovasi rumah. Jadi gini, rumah yang tadinya nilainya 1 miliar gitu ya, kemudian ada renovasi 200 juta gitu. Maka rumah itu naik harganya, nilainya dari 1 M menjadi 1,2 M. Nanti di keterangan Ibu tulis bahwa ini perolehannya 1 M, tetapi ada renovasi 200 juta. Begitu caranya Pak Bu ya. Nilai rumah tuh boleh kok dinaikkan karena kita ada melakukan renovasi. Nah, thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Bapak Henry Wijaya Kusuma, emangnya jika omset 1,2 M per tahun, berapa sih penambahan harta yang diakui pajak setelah dikurangi kebutuhan hidup? Mohon penjelasan, terima kasih. Oke, jadi ini tergantung dari KLU kita ya. KLU kita apa, itu disitulah berapa persentase keuntungan, itu dilihat dari per 17 tahun 2015 ya. Nah, biasanya apa ya, biasanya kalau pelaku UMKM itu maksimal 30% adalah keuntungannya, kemudian dikurangi biaya hidup ya. Jadi kalau 1,2 M kalikan 30% ya sekitar 360 juta, kurangin biaya hidup. Nah, kalau biaya hidupnya anggaplah 20 juta sebulan gitu ya, berarti kan 240 juta. Nah, berarti kan sisanya adalah 120 juta. Nah, kira-kira gitu ya. Persentase normanya dikalikan dulu sebagai keuntungan, kurangi biaya hidup. Nah, biaya hidup dikira-kira aja. Nah, oke, thank you Pak Henry Wijaya Kusuma, semoga terbantu. Ibu Riana Chuang, kok mau tanya, karyawan tetap tetapi tidak punya NPWP, apakah bisa dibikin bukti potong A1? Jawabannya tidak bisa kalau dia belum daftar Kortex ya. Tetapi kalau dia sudah daftar Kortex alias registrasi Kortex, walaupun dia tidak punya NPWP, dia bisa kok dibikinin A1 ya. Jadi dia seseorang pribadi itu bisa loh daftar Kortex atau registrasi Kortex tetapi tidak perlu bikin NPWP. Nah itu, bisa. Nah dengan begitu dia bisa dibikinkan bukti potong A1. Tetapi kalau dia sama sekali tidak punya akun Kortex dan tidak punya NPWP, maka dia tidak bisa dibikin bukti potong A1. Oke. Thank you Bu Riana, semoga terbantu. Ibu Josephine, kok kalau PKP jual kepada non-PKP, tetapi terbitkan faktur pajak dengan NPWP customer non-PKP tersebut. Kalau ada retur penjualan, customer non-PKP tersebut tidak bisa buat nota retur jual ya kok. Jadi bagaimana? Jawabannya bisa ya, bisa. Seorang non-PKP yang terima faktur pajak, dia bisa bikin nota retur. Dia tinggal masuk ke Korteksnya, di bagian faktur pajak pembeliannya, kemudian dia lakukan retur di situ. Bisa. Ya. Seorang non-PKP tetap bisa melihat faktur pajak pembeliannya di Kortex. Coba dites. Nah, thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Bapak FNC News. Malam kawan, malam Pak FNC News. Kode jasa IO di faktur pajak, apakah boleh pakai kode 000 jasa atau lebih baik pakai kode 2900 jasa lainnya? Bebas saja Pak ya, bebas saja Pak. Menurut saya sih bebas. Mau kode 00 boleh, 29000 boleh, nggak ada masalah sih. Sepanjang jasa itu tidak ada,
maka Bapak bebas mau pilih yang lain, bebas saja. Oke, nah, thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Ibu Mary Chandra, CV UMKM kok. Tadi mengenai apa Bu ya? Terpotong tadi mengenai apa ya? Mohon maaf saya agak lupa tadi. Oke, coba ketik lagi Bu ya. Thank you Bu Mary. Ibu Christine 5659. Malam kok, malam Bu Christine. Di daftar harta kortes orang pribadi, untuk saham harus isi harga beli dan harga pasar. Oke. Kalau saham tiap hari dijual beli, bagaimana cara tahu harga beli saham untuk isi di daftar harta? Thank you kok. Oke, jadi gini. Untuk mengetahui harga beli adalah Ibu mencetak portofolio, ya. Ibu cetak portofolio per Desember, Ibu lihat average buy atau harga rata-rata beli, ya, average buy atau harga rata-rata beli, itulah harga perolehan. Nah, gitu. Mengenai harga pasar ya tinggal lihat harga pasarnya. Oke. Thank you Bu Christine, semoga terbantu. Bapak FNC News, sewa dibayar di muka dulu kok. Mengenai apa nih Bu tadi Pak ya? Mengenai bukti potong ya? Kalau mengenai bukti potong, betul ya. Jadi sewa itu boleh dibayar di muka, pajaknya ya, kalau mau ya. Walaupun nilainya dibayar di Januari 2026, boleh-boleh aja, supaya tidak lempar ke tahun depan ya, bukti potongnya. Boleh-boleh aja sih. Jadi muncul hutang sewa, gitu. Oke. Thank you Bu Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak FNC News. Kok, yang tadi kalau faktur pajak terbit di 2026 atas sewa. Bayar dulu di 2025, kita terbit bukti potong di 2025 kan kok? Nggak bisa nih, faktur pajak nggak bisa begitu Pak. Faktur pajak dan invoice harus terbit bersamaan, yaitu 2025. Oke? Jadi nggak boleh nih, invoice-nya 2025, faktur pajaknya 2026, itu tidak boleh. Ya, faktur pajak harus sama dengan invoice. Jadi dia mesti pilih, mau faktur pajak dan invoice di 2025, dan bukti potong juga 2025, atau mau dilempar ke 2026. Nah, kalau 2026 berarti kan invoice-nya 2026, faktur pajak 2026, begitu juga bukti potong 2026. Gitu ya, invoice, faktur pajak, bukti potong kalau bisa seragam di bulan yang sama. Oke, nah, thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak FNC News, pencatatan gimana? Nah, gitu Pak. Jadi pencatatannya supaya gampang adalah di bulan yang sama saja. Oke. Jangan lempar bulan apalagi lempar tahun. Thank you Pak FNC. Ibu Mary Chandra 79, kok mengenai jual mobil untuk CV UMKM. Kelebihannya itu dihitung sebagai keuntungan dan kena pajak berapa persen? Oh, kena pajak PPh umum ya, yang 22% atau 11%. Itu mungkin lebih tepat Pak ya, Bu ya. Jadi dia dihitung sebagai keuntungan dari penjualan aset. Nah, dengan begitu maka dia kena PPh umum yang 11% kalau dia UMKM. PPh badan ya. Thank you Bu Mary, semoga terbantu. Bapak Nujumudin, apakah bukti potong pegawai tidak tetap bisa tanpa nomor identitas lawan transaksi? Nggak bisa. Bukti potong pegawai tidak tetap, oh bisa. Pakai 99 Bu. Dicoba apa ya? Dicoba pakai 999, itu bisa kan? Pakai MPP sementara, dicoba aja Pak. Setahu saya bisa kok. Oke. Thank you Bu Pak Nujumudin, semoga terbantu. Ibu Mira 472412. Malam Bu Mira. Korelasi gimana kok? Cash flow bisa tercover, tetapi laporan keuangan kok nggak bagus. Karena apakah? Gimana? Cash flow bisa tercover, tetapi laporan keuangan kok nggak bagus. Karena apakah? Wah, ini banyak sebab nih Bu ya. Banyak sebab. Cash flow tercover kan bisa aja gara-gara dia dapat hutang, dapat pinjaman gitu kan. Setahu saya begitu sih Bu ya. Coba lebih detail lagi Bu. Thank you Bu Mira, semoga terbantu. Ibu Bapak FNC News, kok tanya lagi dong. Untuk lapor SPT tahunan pribadi, perlukah daftar sertel dan kode otorisasi? Jawabannya perlu ya. Untuk KO aja ya. Kalau sertel mah udah nggak perlu. KO ya. Kode otorisasi itu wajib. Kalau nggak ada itu ya nggak bisa tanda tangan. Oke. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Fik Acu 01, kok kalau reimburse invoice atau nota selalu atas nama karyawan, bukan perusahaan, apakah aman? Jawabannya tidak terlalu aman ya. Jadi kalau bisa
selalu atas nama perusahaan saja, ya. Jadi walaupun si karyawan yang datang ke toko atau kemana gitu ya, sebaiknya gunakan identitas perusahaan, begitu. Walaupun yang datang ke toko itu si karyawan gitu. Lebih aman gunakan perusahaan, ya. Untuk yang sudah terlanjur ya nggak apa-apa. Untuk yang sudah terlanjur begitu ya nggak apa-apa, tetapi ke depannya lebih tertib administrasi akan lebih bagus, lebih aman. Nah, thank you Pak Fik Acu, semoga terbantu. Bapak Ang Petrus, malam kok, malam Pak Ang Petrus. Tadi dibilang WP bisa gunakan norma dan PPh UMKM sekaligus bersamaan, betul. Apakah tidak bertentangan bila sudah pakai PPh umum, tidak boleh pakai PPh final lagi? Jadi gini Pak, maksudnya, kalau atas dagang yang seharusnya dia boleh UMKM, tetapi dia sudah memilih menggunakan PPh umum, pakai surat ya, ada sebuah surat yang namanya memilih PPh umum ya. Nah, maka dia tidak bisa lagi menggunakan PPh UMKM. Oke? Tetapi kalau seorang pedagang UMKM yang punya usaha lain pekerjaan bebas, dia boleh pakai dua-duanya, gitu. Yang tidak boleh adalah pedagang UMKM, dia boleh pakai PPh 0,5% UMKM, tetapi dia sudah memilih menggunakan PPh umum, pakai surat. Nah, itu maka dia lupakan mengenai UMKM-nya, gitu. Thank you Pak Ang Petrus, semoga terbantu. Ibu Novianti. Halo kok, izin tanya. Ya Bu Novi, perusahaan beli mobil kredit yang dimasukin ke neraca dan penyusutan aset harga DPP atau harga keseluruhan beserta bunga dan lain-lainnya. Jawabannya DPP ya, DPP. Kalau bunga itu adalah beban di neraca, di laba rugi ya. Kalau neraca setahu saya hanya DPP-nya saja. Kalau bunga itu lapornya sebagai beban bunga nanti, beban bunga leasing. Oke. Thank you Bu Nasi Novianti, semoga terbantu. Bapak Robi Tanoto, Pak Awan, boleh tolong jelaskan PPN 16D? Wah, kurang jelas nih Pak ya, saya kurang yakin juga. Coba cek ke Google Pak ya, ke Google, PPN 16D. Lengkap Pak di Google Pak. Kalau saya takutnya tidak terlalu detail ya, terlalu teknis. Thank you Pak Robi, semoga terbantu. Ibu Mira, 472412. Untuk lapor SPT pribadi, kalau pilihnya MT ya, memilih terpisah. Neto suami dan istri dipisahkan ya. Jawabannya digabung ya. Jadi nanti ketika Ibu pilih MT atau PH, maka akan muncul satu buah formulir PHMT. Formulir itu harus diisi. Nah, formulir itu ketika diisi, Ibu akan paham maksud saya. Di situ penghasilan suami istri akan digabung dahulu, hitung pajaknya, baru dipecah proporsional. Nah, seperti itu. Kalau Ibu masih ragu-ragu, Ibu coba aja cek di SPTOP, dipilih MT atau PH, maka muncul sebuah formulir PHMT, coba klik, Ibu isi itu. Baru Ibu paham maksud saya. Oke, akan digabung dulu, kemudian dipecah proporsional. Nah, thank you Bu Mira, semoga terbantu. Bapak Ayas 27. Penghasilan istri kalau digabung menjadi PPh final kok? Jawabannya betul ya. Seorang istri yang tidak punya NPWP sendiri, kemudian dia bekerja dari satu perusahaan saja, maka penghasilan istri itu masuk sebagai PPh final di NPWP suami, di SPT suami. Oke. Thank you Pak Ayas, semoga terbantu. Bapak FNC News. Kok, maksudnya kalau untuk kode jasa yang cocok untuk jasa IO, yang 2.900 jasa lainnya atau kode 00 bisa kok? Jawaban saya adalah bebas. Ya, kalau jasa IO itu memang tidak muncul di dalam daftar ini, jadi daftar itu nggak ada nama jasa IO, maka yang manapun Bapak pilih boleh-boleh saja. Ya, mau 2.900 boleh, mau 00 juga boleh. Nah, kalau Bapak ragu-ragu, ya udah pakai 2.900 saja ya, 2900 itu aja. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Pak FNC News, sorry tanya lagi. Iya Pak, siap. Bapak Broy 11. Misalnya ada orang pribadi masih pakai UMKM. Lalu tiba-tiba di Kortex ada potongan PPh 21 non final karena si orang pribadi ternyata ikut kegiatan dan dipotong PPh 21. Nggak masalah Pak ya. Jadi orang pribadi yang UMKM tetap jalan dan dia dapat dipotong PPh 21 itu juga jalan. Jadi satu orang boleh punya dua jenis penghasilan dan dua jenis pembayaran pajak itu boleh-boleh saja. Oke, thank you Pak Broy, semoga terbantu. Ibu Mira 47. Kok, kalau terima pajak masukan Desember di 2025, padahal invoice-nya adalah 2024. Nominal beda pula dengan 2024. Waduh. PM tersebut sudah
tidak sudah dikreditkan ya di Maret 2025. Perlu minta pembatalan faktur pajak tersebut kah? Lalu di 2024 tanggung sebagai biaya saja gitu. Waduh. Jadi gini Bu, kalau Ibu cukup yakin, memahami, dan bisa dilakukan teknisnya, boleh Bu, boleh silakan diatur sama si supplier ya. Mau dibatalkan atau mau direvisi di faktur pajak pengganti, boleh-boleh saja. Silakan diatur, oke, supaya lebih tertib. Tetapi kalau Ibu nggak ngerti atau pusing ya, atau nggak jelas ya, udah cuekin aja Bu, cuekin aja. Nanti suatu hari diperiksa baru kita atur. Ya paling ada denda-denda dikit gitu ya. Gitu Bu. Jadi kalau Ibu memang betul-betul paham teknis, silakan diatur, dibenerin supaya jelas gitu. Tapi kalau enggak ya sudahlah, nanti aja. Ketika pemeriksaan baru kita urus. Oke. Thank you Bu Mira, semoga terbantu. Bapak Broy 11. Berarti yang final tetap jalan dan non final tetap dilapor. Betul Pak, betul ya. Satu orang pribadi boleh punya beberapa jenis penghasilan, boleh-boleh saja. Dan tahun selanjutnya tetap pakai 0,5%. Betul, betul ya. Untuk bagian dagangnya tetap pakai PPh final. Kalau ada penghasilan tambahan, silakan digunakan, boleh-boleh saja. Oke. Thank you Pak Broy, semoga terbantu. Oke. Teman-teman sudah lewat jam 9 ya, saya mohon izin dulu ya, kita ada meeting lagi. Kita akan tampung dulu ya, dan kita akan berusaha menjawab di YouTube. Oke, ada Ibu Christine 5659, ada Bapak Broy 11, ada Bapak Imron Turasi, ada Ibu Christine 5659, ada Bapak Ang Petrus, ada Ibu Elisen Kanata, Bu Eli, Ibu Mary Chandra. Oke, kita tampung dulu teman-teman ya. Bapak FNC News, kemudian Ibu Vitamin Hani, Bapak FNC News, kemudian Ibu Novi, oke. Kemudian Mariana 38. Oke, thank you teman-teman semua ya. Mohon maaf yang belum terjawab ya, kita akan jawab di YouTube. Oke, thank you semua. Kita jumpa lagi di hari Senin depan jam 8 malam. Terima kasih semuanya. Mari.